Apa sih Bu bedanya gitu antara DUP sama DPP ini tadi? Mungkin bisa dijelaskan? DPP ini boleh dibayarkan sampai dengan batas waktu 1 tahun studi awal. Kemudian kalau untuk DOP di setiap semesternya itu merupakan jumlah biaya yang harus dibayarkan oleh mahasiswa. Baik teman-teman, karena hari ini kita sudah bersama Wakil Rektor 3 bidang keuangan, SDM dan juga sarana prasarana. Pastinya hari ini kita bakal bincang-bincang mengenai 3 hal tersebut: keuangan, SDM dan juga sarana prasarana yang ada di Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban ini. Di bincang akademik sebelumnya kita juga pernah membahas mengenai SDM oleh Bapak Wakil Rektor 1 dan Wakil Rektor 2 mengenai SDM. Nah, SDM yang dimaksudkan dari tugas dan fungsi Wakil Rektor 3 ini sendiri bagaimana Bu? Bisa diterangkan sedikit? Baik, jadi yang saya bidangi terkait 3 bidang saya, yaitu sarana prasarana, keuangan, dan juga sumber daya manusia. Yang dimaksud dengan sumber daya manusia di sini yaitu saya sebagai Wakil Rektor membantu Rektor IAIN Tuban untuk merencanakan sejauh mana kebutuhan dari SDM. SDM ini baik dari dosennya, begitu juga dengan karyawan atau stafnya. Jadi mulai dari merencanakan dan mengoptimalkan SDM yang sudah tergabung bersama kami, seperti itu. Oke, baik. Jadi SDM yang dimaksudkan di sini adalah SDM dari dosen, staf dan juga karyawan yang ada di IAINU ini, Bu ya. Betul. Oke, mungkin bisa dijelaskan juga Bu, upaya-upaya apa sih untuk meningkatkan SDM yang ada di IAI ini yang sudah dilakukan oleh kampus? Baik, terkait tadi diawali dari merencanakan. Kami menganalisis jauh mana kebutuhan SDM yang ada di IAINU, baik dari dosen maupun dari staf. Kami mengetahui ada kebutuhan dari kebutuhan dosen ataupun staf yang ada di IAINU Tuban ini berdasarkan analisis bantuan dari staf yang ada di tim kami. Seperti misal untuk dosennya ada diskusi dari prodi ataupun fakultas dan juga dari pihak lembaga penjamin mutu mendiskusikan sejauh mana kebutuhan dosen ataupun dosen yang ada, apakah perlu ditambah atau masih belum. Dari sana akan ada usulan masuk ke tim SDM. Okay. Dari tim SDM kemudian menyampaikan ke saya selaku Wakil Rektor bidang SDM yang kemudian nanti akan saya sampaikan ke Rektor. Nah, dari sana akan didiskusikan kembali, dianalisis. Dari hasil analisis kami sampaikan ke BPP karena pengelolaan yang ada di IAINU Tuban ini tidak hanya dikelola oleh struktur mulai dari rektor ke bawah, tapi diskusi kami lanjutkan ke atas ke BPP, yaitu Badan Pengelola Pendidikan. Nanti keputusannya apakah usulan kami diproses atau ditindaklanjuti seperti apa dari hasil rapat BPP, seperti itu. Begitu juga dengan di staf. Dari analisis masing-masing bidang, baik itu mulai dari masing-masing unit, entah dari perpustakaan ataupun dari sarana prasarana, dari administrasi umum ataupun yang lainnya, menyampaikan di rapat rutin masing-masing bidang, karena masing-masing bidang ini ada semacam jadwal rutin, masing-masing tim rapat dan di sana akan terdeteksi masalah, salah satunya kebutuhan SDM. Nah, kemudian dari rapat tim masing-masing kepala bagian menyampaikan kebutuhannya baik di rapat ataupun mengusulkan secara tertulis kepada Wakil Rektor bidang SDM. Sama dengan di teknik di dosen tadi, ketika sudah ada usulan maka kami tindak lanjuti dengan diskusi, melihat sejauh mana kebutuhan yang diusulkan, apakah memang betul-betul perlu ataukah masih bisa ditangani dengan SDM yang ada. Jika SDM yang sudah ada ternyata memang perlu penambahan, maka kami
akan usulkan ke rektor. Oke, baik. Jadi memberi pengetahuan untuk kita semuanya juga ya tentang sebenarnya apa saja sih yang dikelola untuk SDM yang ada di IAINU Tuban ini. Sekarang kita beralih ke sarana prasarana nih Bu. Kita melihat bahwa saya dulu ketika masuk sini belum berstatus sebagai IAINU tapi masih berstatus sebagai Stitma. Dan kita melihat juga sarana prasarana yang ada pada kala itu, pada ketika saya masih awal masuk ke kampus ini itu jauh sekali, jauh berbeda dengan sekarang yang sudah ada. Mulai dari pembangunan gedung-gedungnya, kemudian fasilitas-fasilitasnya pun sudah banyak berkembang gitu ya. Lah mungkin ada terobosan-terobosan yang akan dilakukan oleh kampus untuk menunjang perkembangan kampus lebih baik lagi, Bu. Untuk perkembangan terakhir ini, kami sedang dalam tahap renovasi perpustakaan. Perpustakaan. Iya, gitu. kami menganggap perpustakaan yang ada sekarang masih perlu ditingkatkan. Kalau dulu memang sarana yang ada di IAINU Tuban ini, gedung yang tersedia belum mencukupi untuk menampung semua buku yang ada di IAINU Tuban. Kemudian setelah kami diskusikan, kami kalkulasikan, ternyata ada anggaran yang memang mencukupi untuk dialokasikan ke pengembangan dari sarana prasarana, maka kami rencanakan tiap tahunnya. Jadi tidak langsung kesemuanya saat tahun berjalan, tidak, tapi tetap kami prioritaskan mana dari kebutuhan yang ada atas usulan dari berbagai pihak, manakah yang harus kami dahulukan. Untuk saat ini kami anggap bahwa kebutuhan dari gedung perpustakaan menjadi prioritas. Nah, nanti harapannya setelah adanya gedung baru, di mana gedung baru ini memang gedung khusus untuk perpustakaan. Kemudian sedikit gambaran, nanti di perpustakaan tidak hanya ada ruang baca saja, tapi nanti ada ruang digital, karena sekarang ini mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi, sehingga ada fasilitas literasi yang menggunakan media digital yang kami upayakan untuk tersedia. Kemudian tidak hanya itu, juga nantinya akan ada pojok NU, karena kampus kita ini berciri khas Nahdlatul Ulama. Sehingga penting kiranya untuk mahasiswa ataupun semua yang ada di IAINU Tuban ataupun masyarakat yang ada di sekitar IAINU Tuban ini untuk mengenal lebih jauh bagaimana Nahdlatul Ulama ini, sehingga kami berupaya untuk menyediakan ruangan sebagai tempat belajar, mengetahui bagaimana perkembangan IAINU Tuban mulai dari awal sejarah berdirinya sampai dengan perkembangan hal-hal yang berbau ataupun mengenai Nahdlatul Ulama nantinya akan tersedia di pojok NU itu. Jadi karena ada beberapa pertimbangan hal tersebutlah, perpustakaan yang sekarang ini perlu adanya renovasi, sehingga gedung yang dulunya dimanfaatkan sebagai kantor kami renovasi sedemikian rupa untuk kemudian agar bisa memfasilitasi dan juga memenuhi kebutuhan sebagaimana tadi yang saya sebutkan. Seperti itu. Baik teman-teman, jadi seperti itu ya sedikit gambaran perpustakaan baru yang akan jadi gitu. Kita tunggu rilisnya. Nah, kita membahas masih tentang sarana prasarana. Yeah. Apakah ada fasilitas atau sarana prasarana lain yang sekarang sudah siap dipakai, yang sebelumnya belum ada dan sekarang sudah ada? Oke, yang siap dipakai. Baik, kalau mungkin bisa saya jelaskan dulu sarana prasarana yang ada di IAINU Tuban ini apa saja. Baik, mulai dari ketika nanti entah teman-teman mahasiswa ataupun masyarakat ketika masuk ke IAINU Tuban, nah akan menjumpai beberapa sarana yang sudah kami upayakan ada. Di antaranya ketika masuk akan menjumpai masjid. Masjid ini merupakan masjid PCNU yang pembangunannya berada di lingkungan IAINU. Harapannya ketika berada di lingkungan pendidikan, maka masjid ini nantinya akan berkembang lebih baik lagi. Kemudian walaupun milik dari PCNU, tetapi IAINU Tuban dapat memanfaatkan baik untuk pengembangan diri dari mahasiswa ataupun dosen ataupun
lembaga-lembaga yang ada di sekitar di mana masjid ini berada. Jadi masjid ini juga termasuk fasilitas yang ada di IAIN Tuban. Kemudian ketika masuk juga nanti akan menjumpai kantin sebagai tempat beristirahat baik mahasiswa ataupun dosen ataupun lembaga yang ada di sekitar IAIN Tuban ketika ingin bersantai seperti itu. Kemudian masuk dari gerbang terlihat gedung perkantoran, di mana di sana ada ruang rektorat dan juga ruang fakultas prodi, begitu juga dengan lembaga dan unit. Begitu juga dengan kantor-kantor administrasi, mulai dari administrasi terkait akademik, administrasi terkait kemahasiswaan, dan juga administrasi terkait keuangan. Nah, berkumpul jadi satu ke gedung perkantoran yang ada di sebelah kanan dari masjid. Kemudian masuk ke IAIN Tuban, masuk ke lingkungan IAIN Tuban akan dijumpai kelas-kelas perkuliahan, dan juga di antara kelas tadi ada perpustakaan yang sedang direnovasi. Nah, kemudian masuk lagi di depan gedung yang akan dijadikan perpustakaan, ada base camp atau pusat kegiatan mahasiswa, di mana di sana pasti juga sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, mahasiswa bisa mengembangkan potensinya melalui organisasi, dan kami fasilitasi tempatnya yang representatif untuk berdiskusi. Jadi ada ruangan terbuka seperti itu, sehingga harapannya lebih nyaman untuk berdiskusi karena tempatnya lebih luas. Kalau dipeta-petakan tentunya akan membatasi gerak dari mahasiswa, jadi disetting close seperti itu, atau tanpa sekat. Dan untuk yang saat ini sudah ada, kami sudah mengadakan perbaikan. Sebenarnya dari dulu memang sudah ada, tapi karena seiring perkembangan waktu ada satu kebutuhan yang meningkat dari kebutuhan teknologi, sehingga kami memperbarui laboratorium komputer, yang mana lab ini tidak hanya bisa dimanfaatkan untuk bidang IT saja atau mata kuliah ICT saja, tapi dapat juga dimanfaatkan oleh mata kuliah kebahasaan, sehingga lab ini menjadi laboratorium multimedia. Kemudian ke depannya kami juga sedang merenovasi tidak hanya perpustakaan, kami sedang memperbaiki lab tarbiyah, di mana lab ini terdiri dari lab micro teaching, kemudian juga jadi satu, ada sudut galeri di mana nanti bisa dimanfaatkan untuk prodi PGMI ataupun PIAUD untuk menampilkan karya-karya mahasiswa yang terbaik, yang nanti harapannya entah mahasiswa ataupun yang menggunakan lab micro teaching ini bisa kemudian tahu, kemudian terpacu semangatnya bahwa ada produk yang bisa dihasilkan, yang jika produk ini dihasilkan dengan satu hasil yang baik dan nanti bisa terseleksi dan masuk di pojok galeri ini, bisa jadi satu kebanggaan tersendiri, bisa mendatangkan manfaat tersendiri. Jadi itu beberapa sarana prasarana yang sedang kami upayakan segera menyelesaikannya, perpus dan juga lab dari tarbiyah. Oke, baik. Itu teman-teman pengetahuan nih untuk kita semuanya juga yang belum tahu, ternyata di IAIN ini ada fasilitas-fasilitas yang memang sudah disediakan untuk mahasiswa, dosen, dan juga karyawan. Nah, Bu, mungkin ada pandangan ini untuk ke depan atau rencana ke depan untuk menambah fasilitas-fasilitas lain seperti fasilitas penunjang pembelajaran ataupun pendidikan yang ada di kelas untuk mahasiswa. Misalnya fasilitas olahraga yang memang kita itu ada perkuliahan atau mata kuliah olahraga dan lain sebagainya, seperti olahraga, seni, dan lain sebagainya. Apa kira-kira ke depan ada pandangan atau rencana untuk menyediakan fasilitas tersebut? Kita lihat kan saat ini belum ada gitu. Baik, untuk rencana pengadaan dari semua yang Mbak Absiah sebutkan, ya, salah satunya yang kemarin sudah kami awali untuk diskusikan ada sarana olahraga, di mana sarana olahraga ini juga ternyata ada kaitannya kebutuhan dengan Ormawa El Hera dalam hal ini, atau di bidang pecinta alam.
di satu rapat yang diadakan oleh Wakil Rektor Kemahasiswaan, di sana tersampaikan adanya kebutuhan wall climbing seperti itu. Nah, kami sudah awali rapatnya, kami sedang menunggu koordinasi dari pihak-pihak terkait, baik itu dari pembina Ormawa dan juga pihak-pihak yang lain untuk kemudian segera kami adakan sarana penunjangnya seperti itu. Oke, itu tadi teman-teman bahasan kita tentang SDM dan juga sarana prasarana yang ada di IAIN Tuban bersama Ibu Isnawati. Terima kasih Ibu Isnawati sudah berkenan untuk datang dan bersedia untuk berbincang-bincang, ngobrol dalam segmen Bincang Akademi ini. Terima kasih, saya Afsia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.